kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Bangga kita sebagai warga negara Indonesia tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kata Arab atau hadis Nabi, hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah refleksi dari keimanan. Oleh karena itu, karena kita orang yang beriman, bangsa yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka tanamkan kecintaan kepada bangsa kita. Kalau kita sudah cinta kepada bangsa kita, apapun kita rela berkorban. Kalau sudah ada cinta di hati kita, maka apapun taruhannya akan kita korbankan untuk apa yang kita cintai. Dasar kecintaan inilah kemudian nenek moyang kita sudah berjuang sekuat tenaga, mengorbankan jiwa dan raganya. Ajalnya dia korbankan untuk kemerdekaan negara demi kehidupan cucu-cucunya mendatang. Mereka sudah membuktikan kepada kita, para pahlawan, mereka sudah membuktikan kepada kita untuk kehidupan cucu-cucunya. Sekarang tinggal kita mau jadi pahlawan apa tidak? Mau jadi pahlawan apa tidak? Minimal pahlawan keluarga, minimal pahlawan untuk masyarakat kita, minimal pahlawan untuk diri kita. Kita memang tidak bisa mengangkat senjata melawan penjajahan, bukan waktunya. Sekarang isi kemerdekaan adalah jadikan diri kita sebagai pahlawan, diri kita pahlawan keluarga kita. Dengan apa? Kita berjuang melawan kebodohan kita. Kita berjuang melawan kebudayaan yang mengelilingi yang tidak baik di sekeliling kita. Kita lawan penjajahan di bidang ekonomi. Kita lawan penjajahan di bidang hal-hal yang tidak baik di lingkungan kita, pergaulan bebas. Minimal kita menjadi pahlawan untuk diri kita dan keluarga kita. Maka anak-anakku sekalian, memerdekakan bangsa ini susahnya luar biasa. Untuk merebut kemerdekaan ini sulitnya luar biasa. Jauh lebih sulit mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan itu kalau tidak diawali dengan perjuangan kita. Jadi ketika kita 45 merdeka, itu adalah awal dari semuanya. Kita berjuang lebih keras lagi. Kalau kita tidak berjuang, maka kemerdekaan akan lenyap di tangan kita. Jangan kira kita sedang merdeka sekarang. Jangan dikira kita sudah merdeka seutuhnya sekarang. Masih banyak hal di aspek yang lain kita belum merdeka, anak-anakku. Masih banyak di antara kita yang termarginalkan di tengah-tengah bangsa merdeka ini. Kita terperosok dalam segi pendidikan, dalam segi ekonomi, dalam segi budaya, kita belum bebas. Oleh karena itu, siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang? Saatnya inilah sekarang ini kita mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk berjuang, menemui dan menjumpai kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki adalah di mana kita bebas melakukan sesuatu dari akar fondasi negara kita. Kita tidak tercabut budaya kita dari akarnya. Pemikiran kita tidak tercabut dalam diri kita dari akarnya. Dan akidah kita tidak tercerabut dari akarnya. Maka Allah menganugerahkan kepada bangsa kita pada tanggal 17 angka 8 bulan Agustus dan 45 tahun 45. Allah anugerahkan tanggal, tahun dan bulan ini sebuah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena di negara kita mayoritas yang berjuangnya adalah ulama-ulama, para santri yang mengangkat senjata dengan bambu runcing, yaitu panah dan yang lainnya. Bayangkan secara hitungan matematis, mustahil kita merdeka kalau diukur dengan senjata pada saat itu. Kita tidak memiliki perlengkapan senjata yang hebat pada saat itu. Tetapi Allah berbicara lain. Allah menganugerahkan, maka wajar dalam pembukaan Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45
dengan berkat rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, fadl Allah memberikan kemerdekaan ini kepada bangsa Indonesia. Waktu itu penjajahan Belanda, penjajah Inggris, kemudian Jepang. Pada saat itu Jepang sedang berkuasa di kita. Tapi Allah dengan caranya menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki melalui sekutu Amerika dan sekutunya. Itu cara Allah bagaimana memerdekakan bangsa lain dengan menghancurkan bangsa lain. Itu caranya. Kenapa? Secara matematis bangsa kita kalah jauh dari segi persenjataan. Tapi cara Allah, maka itulah dalam kehidupan kita ada cara-cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang menjadi merdeka. Kadang-kadang di satu sisi dikasih musibah, tetapi di sisi musibah itu sebenarnya Allah sedang mempersiapkan mengangkat derajat yang lain. Hancurkan Jepang, Hiroshima dan Nagasaki untuk mengangkat dan memerdekakan bangsa Indonesia. Jepang pada saat 45 hancur, Indonesia pada saat 45 merdeka. Tapi sudah 75 tahun Jepang yang hancur dulu, kita lihat sudah maju luar biasa dari sisi teknologi dan keilmuan, pendidikan dan lainnya. Indonesia yang merdeka tahun 45 sekarang sudah 75 tahun, masih terus menapak untuk menaiki dan menapaki negara yang maju. Kita berproses. Indonesia masih dikenal dengan negara berkembang. Saat ini kita berputar dalam memperjuangkan kemerdekaan yang hakiki, memperjuangkan kemerdekaan yang sebenarnya menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara sejahtera, rakyatnya sejahtera, negaranya hebat, warganya hebat. Jangan sampai seakan-akan negara Indonesia ini loh jinawi, gemah ripah loh jinawi semuanya. Istilah orang Arab, tongkat dilempar di Indonesia menjadi tanaman. Kalau di Arab, tanaman dilempar menjadi tongkat. Betapa makmurnya bangsa kita, betapa indahnya bangsa kita. Dari sisi pariwisata, dari sisi energi dan yang lainnya, potensinya dari alam Indonesia begitu gemah ripah loh jinawi. Sungguh jamrut khatulistiwa yang mempesona bagi negara-negara lain. Seperti kue yang indah, yang enak untuk dimakan. Maka Indonesia wajar dari dulu menjadi santapan negara-negara lain. Kenapa? Rempah-rempahnya luar biasa. Tetapi setelah merdeka kita tidak mampu menggali potensi itu. Alam ini sudah diberikan oleh Allah begitu indahnya, begitu makmurnya, sampai tongkat saja ditanam jadi pohon, jadi manfaat seperti singkong. Bahasa kerennya dangder. Ini membuktikan kalau kita tanam singkong di sana, di Arab Saudi, di Timur Tengah, tidak mungkin jadi tanaman. Telur mentah aja ditaruh pasir itu sudah matang. Di Indonesia, apa saja yang kita taruh tidak ditanam, tumbuh pohon itu. Sekarang potensi alam inilah yang harus digali dan dipergunakan, bukan dieksploitasi. Kita, orang-orang kita justru mengeksploitasi isi alam ini, dibawa keluar, sedangkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Akibat kebodohan kita dan kerakusan kita. Rasa rakus inilah kemudian yang wajar kalau Allah menghancurkan lagi setelah kemerdekaan. Berapa banyak bangsa yang dulunya maju, Allah hancurkan. Berapa banyak bangsa dulunya hebat, Allah hancurkan. Kenapa? Kerakusan warganya, ketamakan pemimpinnya yang memiliki tamak demi kepentingan pribadi dan golongan, memperkaya diri sendiri, tidak memperhatikan rakyat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalian calon pemimpin masa depan. Kalianlah yang akan memimpin negeri ini. Kalianlah yang akan memimpin bangsa ini.
kalianlah yang akan menjadi pemimpin umat ini. Tegaklah, tataplah masa depan. Kalian calon presiden, kalian calon gubernur, kalian calon bupati, kalian calon legislatif, kalian calon hakim di kejaksaan, di kementerian, di jabatan-jabatan strategis di bangsa ini harus diambil alih oleh para santri, harus diambil oleh para orang-orang yang memiliki keilmuan dan akhlak serta akidah yang kuat. Kalau sudah ada di tangan pemimpin yang hebat akidahnya, mentalnya, karakternya baik, insya Allah akan lahirlah kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nantikan pemimpin Indonesia yang akan datang, yang benar-benar membuat Indonesia lebih hebat dari bangsa-bangsa lainnya. Kuat negaranya, kuat bangsanya, kuat imannya, kuat ekonominya, hebat budayanya, yang bisa berbicara di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Indonesia menjadi contoh bagi dunia lain. Indonesia mayoritas muslim. Jangan sampai Indonesia terpuruk dalam pertentangan antar suku, kemudian hancur gara-gara pertentangan antar golongan di Indonesia. Ini tidak baik dan kita banyak contoh di negara-negara lain. Pertahankan keanekaragaman ini. Pertahankan keanekaragaman ini. Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbagai macam beda budaya, bahasa. Bahasa di Indonesia ini banyak sekali. Suku kita banyak sekali. Bahkan penduduknya banyak sekali. Mayoritas muslim membuktikan kepada seluruh dunia, Indonesia yang mayoritas muslim harus menjadi negara yang maju, negara yang hebat. Momentum 75 tahun ini, momentum kemerdekaan ini harus dijadikan sandaran bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, kualitas pendidikan kita, kualitas keilmuan kita. Mulai dari sekarang, sekali lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Saatnya kita berjuang. Berjuang sekarang. Kalau kita tidak berjuang, kita akan menjadi budak kembali. Kalau tidak dari sekarang kita berjuang, kemerdekaan akan lenyap dari tangan kita. Hanya sebuah kata-kata kita sudah merdeka. Merdeka. Kadang-kadang kita ucapkan merdeka, merdeka, tetapi kaki kita dibelenggu. Kita katakan merdeka, tapi ucapan kita dibelenggu. Kadang-kadang kita menggema, seluruh ketua partai mengatakan merdeka, tetapi kaki tangannya membelenggu rakyat di belakang. Ketika pemimpin kita mengatakan merdeka, tetapi sesungguhnya rakyat terjepit dan terhimpit. Hanya omong kosong. Hanya omong kosong. Kapan lagi kalau bukan sekarang, untuk memerdekakan diri kita menjadi pahlawan bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Anak-anakku sekalian, momentum inilah sekali lagi jadikan untuk belajar yang benar-benar. Apa dengan cara ngisi kemerdekaan itu? Dengan cara kita banyak belajar baik-baik. Ikuti disiplin pondok dengan sepenuh hati. Insya Allah kita akan menjadi orang merdeka. Merdeka, merdeka dari segala kebodohan, merdeka dari segala kemiskinan, merdeka dari segala termarginalkan dari keadaan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, yuk kapan lagi kalau bukan sekarang kita belajar. Tingkatkan keilmuan kita, tingkatkan kualitas kita. Semuanya, dewan guru, para asatidz, ustadz dan ustadzah. Sekarang kita bahu-membahu untuk menjadi pribadi yang merdeka. Menjadi pribadi yang merdeka, kemudian melahirkan keluarga yang merdeka. Kalau sudah dari keluarga-keluarga yang merdeka menjadi masyarakat yang merdeka. Kalau masyarakatnya sudah merdeka semua dari kemiskinan, kebodohan dan yang lainnya, akan memunculkan sebuah negara yang merdeka di mata dunia, insya Allah. Selamat ulang tahun ke-75 Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan tetap jaya, tetap maju, dan kita doakan pemimpin kita, para penguasa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang dibimbing oleh Allah untuk mengangkat kita dari keterpurukan. Kita doakan para pemimpin kita mulai dari presiden, para menteri, bupati, gubernur, camat dan yang lainnya, serta ke RT RW,
Kita doakan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang dirahmati oleh Allah untuk membawa bangsa ini kepada bangsa yang lebih hebat lagi.